Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil amma ba'd. Baik, ini adalah pertemuan pertama kita untuk mata kuliah Bahasa Indonesia karena Anda ada di semester 1. Jadi ini adalah pertemuan pertama kita dan perkenalkan saya Ahmad Ubaidi Hasbillah. Saya biasa dipanggil Ubaid dan biasanya saya mengampu mata kuliah yang berbasis hadis dan ilmu hadis. Namun pada semester kali ini untuk semester 1 kebetulan kita bertemunya di mata kuliah Bahasa Indonesia. Insya Allah kita sama-sama belajar bahasa Indonesia, bahasa kita semua dan bahasa kebanggaan kita bersama. Baik, mata kuliah kita namanya memang mata kuliah Bahasa Indonesia. Ini adalah mata kuliah wajib yang ada di setiap perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Sebagai bentuk pengabdian perguruan tinggi, ya, bakti, dharma perguruan tinggi terhadap negara, maka perguruan tinggi harus mengadakan mata kuliah Bahasa Indonesia, di samping juga tentu untuk memberikan edukasi kepada mahasiswa agar dapat berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Banyak di antara kita atau bahkan semua di antara kita, insya Allah sudah bisa berbahasa Indonesia karena kita lahir sebagai orang yang berbangsa Indonesia dan berbahasa Indonesia sehari-hari, namun tidak semua di antara kita mampu berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Terutama sekali bahasa Indonesia yang digunakan untuk urusan akademik ilmiah tentu sedikit berbeda ya, polanya, sedikit berbeda aturannya, tata bahasanya dengan bahasa Indonesia yang kita gunakan untuk komunikasi sehari-hari. Namun di sini juga saya ingin lebih spesifik lagi agar pelajaran atau mata kuliah bahasa Indonesia ini lebih terang, lebih jelas manfaatnya untuk kita sebagai akademisi di bidang ilmu keislaman, khususnya bidang ilmu usuluddin. Maka lebih spesifik mata kuliah ini tidak hanya saya sebut sebagai mata kuliah bahasa Indonesia, namun mata kuliah bahasa Indonesia untuk mahasiswa usuluddin. Tentunya secara umum materi dari perkuliahan ini nanti sama saja untuk mahasiswa di usuluddin maupun di tarbiyah, dakwah, bahkan di saintek, saintek kedokteran, pertanian, ya, ternakan dan lain sebagainya. Semuanya sama, karena ilmu bahasa Indonesia adalah ilmu untuk segala bidang keilmuan, untuk segala jurusan, tidak hanya pada ilmu tertentu. Namun dalam penggunaannya, ya, dalam konteks penggunaannya tentu akan ada beberapa hal yang khas dan perlu disesuaikan penggunaannya untuk beberapa bidang rumpun keilmuan. Misalnya dalam ilmu usuluddin, nanti kita akan bertemu dengan penggunaan ayat dan hadis sebagai basis keilmuan kita, ilmu usuluddin. Namun di sisi yang lain, kita juga harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sedangkan Al-Quran dan hadis adalah berbahasa Arab. Nah, bagaimana kemudian kita mensinergikan kedua bahasa ini dengan baik dan benar dalam dunia akademik yang ilmiah. Baik, di semester ke-1 ini, ya, di mata kuliah ini tentu mungkin di antara kita ada yang bertanya-tanya, kenapa belajar bahasa Indonesia lagi? Nah, atau mungkin di ekstrimnya, kok bahasa Indonesia lagi sih? Gitu. Nah, kan kita sudah 12 tahun belajar bahasa Indonesia secara formal. Di SD, SMP, SMA, atau sederajat, kita sudah belajar bahasa Indonesia. Bahkan sehari-hari sejak kita pertama bisa ngomong, umur 1 tahun, 2 tahun, sampai hari ini, itu sudah setiap hari berbahasa Indonesia. Kenapa harus bahasa Indonesia lagi? Sekali lagi, kami tegaskan bahwa ini adalah edukasi. Ya, sebagai edukasi literasi kita terhadap bahasa Indonesia. Kita bisa berbahasa Indonesia, belum tentu kita teredukasi berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Kita bisa bahasa Indonesia, belum tentu kita melek bahasa Indonesia yang baik dan benar. Apalagi penggunaannya sekali lagi untuk hal-hal yang bersifat akademis, hal-hal yang bersifat formal, yang tentunya penuh dengan tata dan aturan.
Nah, disinilah pentingnya kita belajar bahasa Indonesia lagi, ya, meskipun sudah 12 tahun kita belajar bahasa Indonesia di sekolah-sekolah formal sebelumnya. Tentu ada pembeda juga. Ya. Kalau di sekolah-sekolah formal kemarin kita banyak diajarkan bagaimana tata bahasa untuk penggunaan yang sederhana, sekedar untuk konsumsi, untuk kegiatan yang konsumtif. Bagaimana kita membaca teks berbahasa Indonesia, atau bagaimana kita menyampaikan ide bahasa Indonesia, kita menyampaikan ide-ide pendek kita. Itu kemarin di sekolah sebelum kita masuk perguruan tinggi. Kita menyampaikan hanya 1-2 kalimat, paling besar 1 paragraf. 1 paragraf untuk apa? Untuk mengungkapkan ide pokok dan gagasan-gagasan pendukungnya, argumen-argumen pendukungnya misalnya. Itu yang kita pelajari bahasa Indonesia di tingkat dasar atau tingkat menengah. Sedangkan di pendidikan tinggi, Anda sudah harus mampu berbahasa Indonesia bukan sekedar untuk mengungkapkan 1-2 gagasan pokok saja, melainkan harus mampu menyampaikan dalam bentuk naskah besar, naskah utuh, satu wacana utuh, wacana besar dalam satu bidang keilmuan. Nah, ini yang berbeda. Kalau kemarin di SMA misalnya kita belajar bahasa Indonesia untuk apa? Untuk mengungkapkan ide, perasaan, pendapat, gagasan secara tertulis maupun secara lisan. Paling banter hanya 1 paragraf misalnya. Atau kalau dibicarakan misalnya berapa menit. Tapi kalau dalam di SMA kita tidak dituntut untuk menyampaikan itu dalam konteks satu keilmuan, satu rumpun ilmu. Tapi kali ini Anda masuk di Usuluddin, Anda masuk di jurusan-jurusan yang Anda pilih di perguruan tinggi, maka Anda sudah harus mampu menyampaikan satu wacana, satu materi, satu rumpun ilmu, satu bidang dalam ilmu yang Anda geluti di jurusan ini, misalnya jurusan ilmu Al-Quran dan Tafsir, maka Anda harus mampu menyampaikan itu secara utuh dalam satu keilmuan. Nah, ini yang berbeda. Bahasa Indonesia untuk mahasiswa dan bahasa Indonesia untuk siswa di sekolah. Nah, jadi jelas berbeda penggunaannya. Jadi kalau kemarin bisa berbahasa Indonesia, paling banter hanya untuk bikin status. Ya. Maka sekarang ini bikin satu ilmu, naskah ilmu. Nah, naskah ilmu. Naskah itu tentu tidak hanya 1-2 paragraf, tapi bagaimana wacana besar itu bisa disampaikan dengan baik, komprehensif, ya, secara utuh. Baik, orang Indonesia kok masih belajar bahasa Indonesia lagi? Ya, sekali lagi, bahasa Indonesia yang dipakai orang Indonesia di forum-forum non-akademis berbeda dengan di forum akademis. Ya. Anda ketika ngobrol sehari-hari dengan keluarga, dengan teman, pakai bahasa Indonesia, bebas. Seperti ini, saya sedang menyampaikan secara lisan. Bebas. Meskipun saya tetap harus menjaga aturan-aturan berbahasa Indonesia lisan di forum ilmiah, forum akademik. Tidak bisa saya pakai bahasa atau ya kurang etis kalau misalnya saya harus pakai bahasa yang semau saya sendiri. Campur-campur, saya orang Jawa misalnya, saya campur-campur dengan bahasa Jawa, sedangkan Anda audiens sebagai audiens di sini tidak semuanya mengerti bahasa Jawa. Lalu saya main campur-campur saja. Nah, ini menjadi kurang pas tentunya. Ya, makanya kita tetap wajib belajar atau harus belajar bahasa Indonesia. Mahasiswa dan bahasa Indonesia untuk apa? Mahasiswa itu tadi sudah saya sampaikan sudah mulai belajar tentang satu rumpun keilmuan dan menyampaikan sesuatu itu dalam konteks keilmuan, bukan dalam konteks pendapat pribadi, dalam konteks pendapat saja, murni perasaan tidak, atau murni asumsi, murni ide, opini tidak, melainkan menyampaikan dalam bentuk satu keilmuan secara utuh. Nah, sehingga mahasiswa harus belajar bahasa Indonesia dalam konteks itu. Secara khusus lagi untuk perguruan tinggi, ada hubungannya dengan Tridharma perguruan tinggi, Dharma Bakti perguruan tinggi terhadap negara. Nah, yaitu melakukan apa? Setiap perguruan tinggi di Indonesia ini memiliki 3 prinsip dasar yang harus dilakukan, yaitu pendidikan dan pembelajaran atau dikjar. Seperti kita perkuliahan KPM di kelas seperti ini pendidikan dan pembelajaran. Pasti harus dilakukan. Tanpa itu, ya nggak disebut pendidikan, nggak disebut kuliah nanti jadinya. Kemudian ada penelitian. Nah, penelitian ini juga menjadi sebuah keharusan syarat ya, perguruan tinggi untuk bisa diakui sebagai pendidikan tinggi. Karena kalau nggak ada penelitian, ilmu nggak berkembang. Ilmu menjadi stagnan, bahkan
mudah sekali bangunan keilmuan itu runtuh. Nah, maka harus dikokohkan, dikuatkan, dan dikembangkan dengan penelitian. Nah, penelitian ini tidak cukup disampaikan secara lisan. Penelitian itu yang paling kuat itu adalah ketika disampaikan secara tulis. Namun, ketika disampaikan secara tulis, tentu ada tata bahasa yang harus dipatuhi. Karena kalau tidak, penelitian itu menjadi disalahpahami. Apalagi naskah atau tulisan ini tidak hadir bersama penulisnya saat di ruang pembaca. Pembaca ketika mengonsumsi tulisan hasil penelitian, laporan penelitian tertulis, ini pembacanya tidak sedang bertemu dengan penulisnya. Kalau sedang bertemu masih mending. Bahasanya belepotan, salah, ya, keliru-keliru, tidak masalah. Kalau ada di hadapan pembaca. Tapi tulisan tidak selalu hadir bersama penulisnya. Nah, sehingga pembaca harus dipastikan nyaman dan aman dari kesalahpahaman. Nyaman membacanya, enak karena bahasanya bagus, tepat, ya, efektif, baik dan benar. Nah, aman yaitu terbebas dari kekeliruan atau kesalahpahaman gara-gara penulisnya tidak mampu berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, inilah pentingnya kita berbahasa Indonesia yang baik dan benar dalam konteks pendidikan di perguruan tinggi. Kemudian perguruan tinggi juga wajib selalu mengadakan pengabdian kepada masyarakat. Nah, dalam pengabdian kepada masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia, tentunya wajib itu ada bahasa Indonesia. Kita bisa bayangkan, sepinter apapun Anda, tinggal di Indonesia, mau berdakwah di Indonesia, menebarkan ilmu di Indonesia, tapi Anda tidak mau belajar bahasa Indonesia dan tidak bisa belajar bahasa Indonesia, insya Allah tidak besar manfaat Anda untuk orang Indonesia khususnya. Jadi, di mana Anda ingin menebar manfaat, maka disitulah bahasa harus Anda junjung. Kalau Anda ada di negeri yang berbahasa Arab, ya, dan Anda ingin berkiprah di sana, berkarir di sana, berperan di sana, bermanfaat di sana, maka tentu bahasa Arab adalah kunci utamanya. Tidak bisa mengandalkan penerjemah selamanya. Ada hal-hal yang tidak bisa disampaikan oleh penerjemah. Nah, melainkan harus disampaikan oleh kita sendiri sebagai orang yang mampu berbahasa dan bertutur sebagaimana pendengar kita atau lawan bicara kita. Nah, disinilah pengabdian kepada masyarakat juga tentunya sangat penting untuk bisa dilakukan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, tiga-tiganya ini wajib dilakukan oleh sivitas akademika atau keluarga besar pendidikan tinggi, baik itu mahasiswanya maupun dosennya. Selanjutnya adalah bahasa Indonesia itu ya dipelajari dalam belajar bahasa Indonesia itu juga bagian dari syariat Islam loh. Nah, ini pentingnya karena Anda mahasiswa Usuluddin, mahasiswa keagamaan Islam, tentu harus tahu ini. Ya, kita tahu bagaimana Nabi Muhammad SAW mengutus salah seorang sahabatnya, ya, Zaid bin Sabit misalnya, atau beberapa sahabat yang lain untuk belajar bahasanya orang Yahudi, bahasa Ibrani atau bahasa Suryani. Nah, agar apa? Agar bisa terjadi komunikasi yang baik. Surat menyurat bisa terjalin dengan baik. Bisa dibayangkan kalau surat menyurat beda bahasanya, nggak dipahami. Nah, ini tentu sulit sekali untuk diterima oleh masyarakat kita. Nah, maka belajar bahasa Indonesia itu menjadi syariat Islam. Nah, apalagi kalau Anda ingin mengembangkan keilmuan usuluddin, mengabdikan keilmuan usuluddin, keilmuan Al-Quran dan tafsir, keilmuan hadis yang Anda miliki di masyarakat yang berbahasa Indonesia, berbudaya Indonesia, maka belajar budaya, belajar bahasa Indonesia adalah satu kewajiban yang nggak bisa ditawar. Jika Anda masih meyakini bahwa amar ma'ruf nahi mungkar, dakwah, silaturahim itu wajib dalam Islam, dan Anda ingin bersilaturahim, berdakwah, beramar ma'ruf nahi mungkar di Indonesia, maka hal itu tidak akan sempurna, sehingga bahasa Indonesia sebagai penyempurnanya adalah satu kewajiban untuk Anda. Mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Jika kewajiban silaturahim tidak bisa tercapai tanpa bahasa Indonesia, maka bahasa Indonesia adalah kewajiban yang harus Anda penuhi sebelum Anda melakukan silaturahim. Nah, ini tentu satu hal yang penting untuk kita lakukan. Tidak ada alasan untuk menyatakan belajar bahasa Indonesia makruh, apalagi haram. Argumen bahwa bahasa Indonesia tidak dipakai di surga atau tidak menjadi pertanyaan kubur, itu adalah argumen yang ya patut diketawain saja, untuk lelucon saja. Lelucon kan harus diketawain, ya, jangan dianggap serius. Nah, sehingga
ya jangan dijadikan dasar, cukup diketawain saja. Nah, tapi di sini sudah jelas bahwa bahasa apapun itu tentu memiliki hukum yang minimal ya, dianjurkan ya, atau minimal lagi mubah. Nah, tapi kalau dalam konteks hal-hal yang bersifat wajib tadi seperti dakwah, mengajar, silaturahim, amar ma'ruf nahi munkar, tentu tidak bisa sekedar mubah, melainkan sudah minimal adalah mandub ya, dianjurkan atau bahkan bisa menjadi tahap wajib. Nah, jadi harap dipahami itu. Jadi jangan sampai nanti ada muncul bahasa Indonesia lagi. Kenapa harus bahasa Indonesia lagi? Nah, jangan sampai ada begitu lagi ya. Baik, sistem perkuliahan kita karena kita ada di masa pandemi, ya, kita ada 16 pertemuan dalam satu semester, 2 diantaranya untuk UTS dan UAS, ya, 1 diantaranya untuk kontrak belajar, sehingga total materi efektifnya nanti ada sekitar 13 pertemuan. Nah, kontrak belajar dilakukan di pertemuan pertama seperti ini. Mari kita mendiskusikan, Anda mengajukan usulan atau masukan atau apapun itu terkait dengan sistematika dan metode pembelajaran kita dalam satu semester ini. Mengingat kita tentu hampir 100% ini nanti kita daring semuanya, pakai jarak jauh seperti ini. Nah, sehingga efektivitasnya harus selalu kita evaluasi dan butuh masukan-masukan terus dari Anda. Namun juga kita tidak bisa selalu pakai video conference seperti ini, karena juga tidak semuanya mampu mengakses jaringan dengan baik. Kemudian yang berikutnya adalah model pembelajaran yang saya tawarkan di sini adalah nanti ada beberapa materi pokok. Materi pokok ini akan saya rekam, akan saya sampaikan melalui rekaman video presentasi yang selanjutnya akan saya posting di Google Classroom. Jadi Anda cukup melihat di situ, ya, mendengarkan di situ kapan saja, tapi di saat jam-jam yang sudah dijadwalkan, ditentukan, seperti hari ini, jam ini, Anda diharuskan untuk memberikan komentar pemahaman atau komentar belum pahaman atau komentar keingintahuan. Jadi jangan sampai Anda cuma sekedar hadir Pak komentarnya. Jangan sampai sekedar oke, saya paham, menarik sekali. Jangan komentar kayak begitu. Nah, komentar apa? Komentar yang Anda pahami. Komentar pemahaman itu adalah oke, berdasarkan materi yang dijelaskan di video tadi, saya menangkap 1, 2, 3 pesan atau 2 apa, 3 apa dan seterusnya. Kalau Anda masih belum paham ya tentang satu materi yang saya sampaikan di video, misalnya Anda tinggal menyampaikan, berdasarkan penjelasan ini saya berpikir begini, apakah betul yang disampaikan tadi itu maksudnya seperti ini misalnya. Nah, itu ketidakpahaman. Atau Anda ingin tahu, tadi misalnya saya mendengar di video ada satu kata yang menurut saya menarik dan saya belum tahu, kalau boleh dijelaskan itu apa? Nah, misalnya begitu, itu keingintahuan. Nah, itu yang komentar-komentar yang saya terima. Dan komentar itu harus Anda berikan pada saat jam kuliah sedang berlangsung sesuai jadwal. Dan itu sebagai absen. Jadi nanti absennya adalah Anda mengisi itu di kolom absen. Nanti di Google Classroom silakan Anda lihat ada kolom absen di sana. Nah, di setiap pertemuan misalnya ada topik absensi. Pertemuan kedua, saya mengupload video apa, Anda memberikan komentar di situ. Nah, komentar itulah menjadi bukti kehadiran Anda. Dan Anda tidak bisa menunjukkan kehadiran tanpa itu. Jadi isi saja di sana. Ya, kehadiran itu akan dilihat secara otomatis dari situ. Dan absen itu akan terbuka pada jam-jam tertentu saja, tidak selamanya. Jadi saya akan beri tenggat waktu 5-10 menit setelah jadwal selesai. Misalnya perkuliahan selesai di jam 17.30 misalnya. Maka saya akan menutup absen itu secara otomatis sistemnya ya pada jam 17.40, 10 menit setelahnya. Tapi juga absen tidak saya buka secara otomatis di awal banget perkuliahan, misalnya 15 menit atau 20 menit setelah perkuliahan dimulai, sehingga Anda sudah betul-betul membaca, mempelajari, mendengarkan materi yang saya share di Google Classroom, lalu kemudian Anda mengisi absen itu, dan ada tenggat waktu 10 menit setelah jam yang telah ditentukan di jadwal, gitu ya. Jadi sekali lagi absennya adalah berdasarkan komentar itu, dan itu sudah tersistem secara otomatis nanti di Google Classroom. Oke, nanti komentar-komentar itu akan saya tanggapi insya Allah ya melalui video conference juga. Jadi pertanyaan-pertanyaan komentar Anda akan saya tanggapi, dan semuanya rekaman dari komentar-komentar tanggapan itu juga akan saya share di Google Classroom. Oke, selanjutnya terkait dengan ujian tengah semester.
Nah, UTS-nya nanti itu dilakukan secara tertulis ya, melalui Google Classroom. Saya akan bikin soal di sana nanti dan Anda tinggal buat. Nah, ikuti saja, pantau terus pokoknya Google Classroom instruksinya apa. Termasuk nanti di setiap pertemuan itu akan ada tugas-tugas yang harus Anda lakukan. Nah, itu ikuti saja. Karena itu semua akan masuk dalam penilaian di akhir semester nanti. Oke, selanjutnya adalah ujian akhir semester dilakukan dalam bentuk tugas membuat naskah artikel mini yang berisi wacana keilmuan lengkap dengan ide-ide pokok dan pendukungnya yang ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan itu akan saya kasih contoh. Ya, akan saya kasih contoh, insya Allah, bagaimana kita menyampaikan artikel mini. Artikel mini itu ya kira-kira 2 halaman gitu ya, atau sampai 3 halaman. Kalau dihitung pakai kata, kira-kira 750 kata sampai 1000. Nah, itu bagaimana Anda menyampaikan itu dalam bentuk wacana keilmuan yang lengkap. Syukur-syukur kalau nanti dari hasil itu semua diterbitkan minimal di media online yang bereputasi. Nanti akan saya pandu. Selanjutnya adalah materi perkuliahan kita secara umum ada 7. Nah, yang pertama kontrak belajar hari ini, saya kira sangat jelas. Nanti Anda tinggal membuat rekaman-rekaman video kalau memang diperlukan. Nanti saya tunggu instruksi. Caranya paling gampang adalah menggunakan Zoom. Seperti yang saya lakukan ini, saya pakai Zoom. Itu lebih mudah. Sendiri saja, nanti direkam lalu di-upload. Itu lebih mudah. Nah, jadi nggak perlu bantuan orang lain untuk nyeting videonya, mengedit videonya, tidak perlu. Sederhana saja. Yang penting esensi dari perkuliahan kita bisa tersampaikan dengan baik. Nah, kemudian ke bahasa Indonesiaan materinya tentang sejarah bahasa Indonesia dan seterusnya. Kemudian ada seputar karya ilmiah, kemudian ada bahasa Indonesia untuk tulisan ilmiah umum, ada bahasa Indonesia untuk tulisan ilmiah dalam bidang usuluddin, dalam bidang ilmu Al-Qur'an, dalam bidang ilmu tafsir, dalam bidang ilmu keislaman ya. Kemudian bahasa Indonesia untuk presentasi ilmiah dalam berbagai forum, di mana forum yang bermacam-macam, ada forum akademis, ada forum non akademis. Ya, nah itu tentu beda penggunaan bahasa Indonesia. Dan terakhir ada materi praktikum berbahasa Indonesia yang ilmiah. Nah, baik secara lisan maupun tulisan. Nah, itu nanti di bagian-bagian tertentu saya minta Anda untuk mempresentasikan rekaman video ya, nggak usah lama-lama, misalnya sekitar 5 menitan untuk memastikan bahwa Anda mampu menyampaikan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan menyajikannya dengan baik dan benar. Oke, kemudian untuk materi-materi detailnya nanti Anda bisa lihat di Google Classroom. Di materi itu saya sudah tampilkan. Ini akan saya tampilkan sepintas, silakan diperhatikan. Materi 1 tentang kebahasa Indonesiaan, kira-kira materinya begini. Ya, nanti saya jelaskan lebih lanjut dengan video-video yang khusus tentang ini. Ada sejarah bahasa Indonesia, ada ragam bahasa Indonesia yang banyak sekali, makanya kita harus belajar. Kemudian ada bahasa dan keilmuan, ya bagaimana bahasa digunakan untuk mengkonstruk keilmuan bahasa Indonesia secara lisan dan tulisan yang efektif, yang baik dan benar. Materi kedua seputar menulis karya akademik yang ilmiah, ya mulai dari menemukan wacana, baca referensi, menginventarisasi referensi, sampai nanti memverifikasi apakah tulisan kita itu sudah tepat atau belum. Pembaca itu salah paham nggak dengan tulisan kita. Nah, itu perlu dilakukan verifikasi. Materi ketiga, bahasa Indonesia untuk menulis karya ilmiah. Materi keempatnya terkait dengan ejaan. Karena tidak semua orang mampu mengeja dengan baik yang benar. Ingat, beda ejaan kadang bisa menyebabkan perbedaan makna. Kita belajar Al-Quran, belajar hadis, belajar bahasa Arab umum, itu pun ejaannya bisa berbeda. Dalam berbahasa Arab umum, Anda tidak perlu pakai ikhfa, pakai gunnah, ya, pakai izhar, pakai itlab, dan sebagainya. Tapi kalau Anda belajar Al-Quran, tentu berbeda lagi ejaan-ejaannya, mat-matnya berbeda. Bisa dibayangkan kalau ada pembaca berita berbahasa Arab harus pakai mat wajib muttasil, ya, mat arid disukun, masya Allah itu. Nah, mat lazim itu membaca satu berita bisa berapa jam itu atau berapa lama itu. Nah, kalau harus menggunakan ejaan-ejaan yang berlaku dalam pembacaan Al-Quran misalnya. Nah, begitu juga dalam dunia akademik juga begitu. Nah, kita dalam berbahasa Indonesia juga sama. Jadi ada ejaan-ejaan yang harus dipatuhi, terlepas dari apakah seketat Al-Quran atau tidak, tentu tidak sama. Materi kelima, merangkai kata untuk membuat kalimat yang ilmiah. Nah, bagaimana caranya? Nanti keenam, merangkai kalimat agar bisa menjadi paragraf yang ilmiah. Nah, ya, jadi dari kata menjadi kalimat, kalimat menjadi
paragraf, kemudian bagaimana tersusun ya materi ketujuhnya agar bisa menjadi wacana besar untuk naskah ilmiah. Nah, satu naskah menjadi wacana besar, ada banyak ide pokok, ada banyak ide gagasannya yang disusun secara rapi, tersistematis, ya, sistematis dan terstruktur. Nah, sehingga bisa menjadi naskah ilmiah akademik yang berkualitas dan insya Allah bermanfaat kalau berkualitas kayak begitu. Materi ke-8 adalah materi bahasa Indonesia untuk mahasiswa usuludin. Nah, ini secara khusus. Ini mungkin nggak didapati di mata kuliah lain atau di jurusan lain. Tapi ini saya masukkan harus karena menurut saya sangat penting. Karena seringkali saya melihat bagaimana ayat dan Al-Quran disampaikan dalam bahasa Indonesia tapi kurang tepat. Mulai dari menerjemahkannya, kalau menyisipkan pemahaman atau penafsiran ke dalam terjemahan ayat Al-Quran dan hadis, bagaimana menerjemahkan teks Arab ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, bagaimana mengalih bahasakan kata-kata yang berhubungan dengan ketuhanan, kenabian, dan istilah-istilah khusus dalam Islam. Nah, ya, ini penting. Nah, karena kalau tidak nanti orang bisa salah paham, bahkan bisa timbul konflik, bisa timbul fitnah kalau tidak tepat dalam pengalih bahasaan, apalagi yang sifatnya dengan ketuhanan, misalnya. Nah, kemudian materi ke-9, bagaimana mengutip ayat, hadis, tafsir, dan referensi lain. Nah, ini juga khas usuludin. Tidak semua usuludin di kampus-kampus lain mengajarkan ini, masukkan materi ini, tapi di sini saya memandang perlu sekali untuk dimasukkan dalam materi bahasa Indonesia. Kemudian materi ke-10, mempresentasikan karya ilmiah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, ini Anda bagaimana menyajikan karya ilmiah dalam bentuk PowerPoint, peta konsep, infografi, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian bagaimana menyajikan karya ilmiah secara lisan dalam form akademis formal, bagaimana menyajikan karya ilmiah secara lisan, ya, tapi laporan ilmiah, laporan akademik, penelitian, tapi di forum akademis yang non formal, ngobrol santai, webinar itu kadang ya semi ilmiah ya, semi formal, atau dia di forum-forum santai tapi ilmiah, diskusi, ngobrol, ngobrol ilmiah, menyajikan karya ilmiah secara lisan dalam forum umum, forum umum. Materinya ilmiah kadang berat, disampaikan di forum umum, pakai guyonan, pakai apa begitu ya, yang ya super relax lah. Nah, ini juga tentu ada trik-triknya, ada tata aturannya. Nah, semua ini insya Allah akan kita pelajari dalam mata kuliah bahasa Indonesia. Dan ini nanti ada prakteknya, khususnya di bagian ke-10 ini. Nah, ini nanti saya minta untuk bikin semacam video singkat, video pendek saja, menyampaikan bagaimana karya ilmiah disampaikan dalam forum non formal, forum formal gitu ya, akademis, non akademis. Nah, yang audiensnya itu beragam, ada yang audiensnya khusus, bahkan ada pula yang audiensnya itu jauh di atas kita. Seperti halnya kalau Anda misalnya nanti sidang skripsi atau sidang ilmiah yang lain gitu ya, yang menguji Anda adalah para guru besar, orang-orang hebat. Sementara Anda harus menyampaikan dengan baik di hadapan mereka. Itu tentu berbeda dengan ketika Anda menyampaikannya di hadapan teman-teman Anda sendiri di kelas, atau di hadapan satu orang dosen, atau di hadapan anak-anak yang di bawah Anda. Nah, itu materi-materi bahasa Indonesia yang penting untuk kita pelajari selama 1 semester ini, sehingga manfaatnya bisa betul-betul terasa, aplikatif, nyata dalam keilmuan yang Anda pilih, rumpun keilmuan yang Anda pilih, yaitu bidang usuludin. Baik, itu saja untuk pertemuan kali ini. Ya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya, dan tetap selalu ditunggu komentarnya di Google Classroom ya. Dan ingat, sebagai bukti kehadiran Anda, Google Classroom, komentar-komentar Anda di Google Classroom itu adalah bukti bahwa Anda hadir dan berpartisipasi aktif dalam perkuliahan ini. Oke, barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila ma yuhibbu wa yardah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.